Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Di video kali ini kita akan belajar menyusun persamaan parabola atau persamaan fungsi kuadrat ya. Nah, di sini ada 3 contoh soal ya. Yang pertama, kalau diketahui 3 titik yang dilalui. 3 titik ini sembarang ya. Terus yang kedua, kalau diketahui titik potong sumbu X sama 1 titik yang dilaluinya. Terus yang ketiga, kalau dikasih tahu titik balik sama 1 titik lainnya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Yang pertama, jika diketahui 3 titik yang dilalui. 3 titik ini sembarang ya. Misalkan di sini acak seperti ini ya. Atau gambarnya seperti ini. 3 titiknya sembarang di mana aja seperti ini. Nah, ini kita menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Jadi kalau adik-adik bisa SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk soal tipe seperti ini sangat mudah untuk dikerjakan ya, asalkan adik-adik menguasai 2 hal ini. Oke, langsung saja. Fungsi kuadrat ini rumusnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kita masukkan satu-satu titiknya. Untuk 0,5 ya, untuk X-nya 0, Y-nya 5, ini menjadi 5 sama dengan 0 kuadrat kali A, ini kan 0 ya. Atau kakak tulis dulu deh, A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Ini sama dengan, kita bisa tulis 5 sama dengan C ya, karena ini 0, ini 0, sisa C. Berarti kita langsung dapat C-nya nih. Nah, terus dari titik yang kedua 1,10, ini Y-nya 10, X-nya 1 ya, A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. Masukin ke sini ya. Ini menjadi 10 sama dengan A plus B plus C. Kemudian kita kan sudah tahu C-nya 5. Berarti ini 10 sama dengan A tambah B tambah 5. Berarti A tambah B 10 kurang 5, 5. Nah, ini kita dapat persamaan kedua nih. Kemudian dari 2,19. 2,19 ini Y-nya 19, X-nya 2 ya. Berarti A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. C-nya karena sudah diketahui di atas 5, kita bisa langsung substitusi nanti. Ini 4A plus 2B plus 5. Maka 4A plus 2B ini sama dengan 14. 19 kurang 5 ya. Nah, kemudian kita dapat 2 persamaan nih, ini dan ini, dalam A dan B. Kemudian kita eliminasi ya, mau eliminasi B aja ya, eliminasi B. Maka supaya B-nya hilang, boleh persamaan ini dibagi 2 biar sama, depan B-nya 1. Atau ini dikali 2 supaya sama, depan B-nya 2, depan B-nya 2. Seperti itu ya, bebas saja. Ini 5 sama dengan A tambah B, ini 14. 4A tambah 2B. Karena kita mau menghilangkan B, kita samakan saja. Ini kita kali 1, ini kita kali setengah. Ini jadi 5 sama dengan A plus B, tetap ya karena kali 1. Ini menjadi 14 kali setengah jadi 7. 4A kali setengah jadi 2A. Tambah 2B kali setengah jadi B. Nah, kalau sudah sama tinggal kita lihat nih. Ini supaya B-nya hilang, kita kurang saja ya. B kurang B hilang. A dikurang 2A jadi minus A. 5 dikurang 7 jadi minus 2 ya. Berarti A-nya 2, seperti itu. Kemudian kita tinggal cari B-nya. Kita boleh substitusi ke sini, boleh substitusi ke sini ya.
5 sama dengan A tambah B. 5 sama dengan 2 tambah B. Berarti B-nya 5 kurang 2, 3. Setelah kita dapat, maka kita bisa langsung tahu nih persamaan parabolanya. Y sama dengan A-nya itu 2, 2x kuadrat, plus B-nya 3 ya, 3x, plus C-nya 5. Seperti ini. Jadi bentuk yang pertama, kalau diketahui 3 titik yang dilaluinya dengan sembarangan seperti ini kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu jika diketahui titik potong dengan sumbu X sama satu titik lainnya yang dilaluinya. Kalau dalam grafik misalkan seperti ini nih, ini sumbu X, dia dikasih taunya titik ini, titik potong sumbu X seperti ini di sini sama satu titik sembarang ya. Nah, yang titik potong sumbu X ini disebut X1, ini disebut X2 biasanya ya. Ini kita simbolin XY seperti itu. Jadi titik potong sumbu X itu yang ini ya. Kalau gambarnya seperti ini ya, titik potong sumbu X-nya yang ini ya. Ini X1, ini X2, dan satu titik sembarang itu X, Y kita simbolkan. Nah, berarti di sini yang titik potong sumbu X, tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0, 1,0 dan 4,0. Nah, ini yang sebagai X1, ini yang sebagai X2. Terus titik lainnya yang dilaluinya itu 5,8. Nah, ini yang sebagai X sama Y-nya. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu Y sama dengan H X kurang X1, X kurang X2. Jadi kalau dikasih tahu titik potong sumbu X dan satu titik lainnya, itu kita menggunakan rumus ini. Y-nya 8, A, X-nya 5, X1-nya 1, X-nya 5, X2-nya 4. Nah, kalau kita hitung ini 8 sama dengan A, 5 kurang 1, 4 ya, kali 4, kali 5 kurang 4, 1. Jadi 8 sama dengan 4A, berarti A-nya 8 bagi 4, 2. Nah, setelah dapat A-nya 2, maka kita tinggal bentuk persamaan parabolanya. Y sama dengan A-nya ini 2 ya, 2 X kurang, jadi setelah kita dapat nilai A-nya, kita biarkan saja X-nya sama Y-nya ya, kita masukkan X1 sama X2-nya aja. X1-nya 1, X2-nya 4, seperti ini. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai ya. Kita tinggal kali saja. Ini kita kali X kuadrat ya. Ini kali ini min 1 sama ini min 4. Jadi min 1 sama min 4 jadi min 5x. Terus min 1 kali min 4 positif 4, seperti itu ya. Lalu kita tinggal, jadi pertama ujung kali ujung x kuadrat, terus yang tengah kali tengah dijumlah sama yang ujung kali ujung, min x sama min 4 jadi min 5, lalu yang ujung kali ujung itu 4. Lalu kita kali lagi 2x kuadrat, 2 kali min 5 min 10x, 2 kali 4 plus 8. Nah, inilah persamaan parabolanya atau fungsi kuadratnya. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu ini bukan titik potong dengan sumbu X ya, tapi titik balik ya, ini salah nih. Ini diketahui titik balik dan satu titik lainnya ya, satu titik lainnya. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Ini titik baliknya sama satu titik lainnya
seperti ini. Nah, titik balik ini biasanya disebut disimbolin XP, YP. Ini titik baliknya disimbolin XP, YP. Nah, di sini titik lainnya sebagai XY ya. Ini sebagai XY. Nah, berarti di sini yang merupakan titik balik yaitu titik minimum. Nah, titik minimum ini titik balik. Kenapa? Waktu dia mencapai minimum nih, di sini kan dia balik ya, seperti itu. Atau titik maksimum di sini. Ini disebut titik balik. Nah, berarti untuk rumusnya ini Y sama dengan A X kurang XP kuadrat plus YP. Nah, langsung saja ini sebagai XP, ini sebagai YP. Ini titik yang lainnya sebagai XY. Kita tinggal langsung substitusi ke sini. Y-nya 3, A-nya kita cari dulu, X-nya 0, kurang YP, XP-nya itu 2 kuadrat plus YP-nya min 2. Ini jadi 3 sama dengan 0 kurang 2 kan min 2 ya, min 2 dikuadratin jadi 4. 4A di plus ketemu min jadi min 2. Nah, ini 3 ditambah 2 jadi 5 ya, 4A. Nah, A-nya 5/4. Setelah kita dapat A-nya 5/4, langsung kita substitusi lagi ke rumusnya ya. Dengan X sama Y-nya kita biarkan saja. Y sama dengan A-nya 5/4, X-nya kita biarkan, XP-nya kita substitusi. 2 kuadrat plus YP-nya itu min 2. Nah, inilah persamaan parabolanya ya, atau fungsi kuadratnya. Nah, tapi ini bisa dijabarkan lagi ya. Y sampai di sini sebenarnya ini sudah jawabannya. Cuma biasa kita sederhanakan lagi. 5/4 ini dikuadratkan jadi X kuadrat min 2 kali ini 4X plus 2 kuadrat jadi 4. Lalu di plus ketemu min jadi kurang ya, kurang 2. Ini kita kali masuk 5/4 kali X kuadrat jadi 5/4 X kuadrat. Ini kali ini jadi min 5X. 5/4 dikali 4 jadi plus 5 dikurang 2. Y-nya sama dengan 5/4 X kuadrat min 5X. 5 kurang 2 jadi 3 ya, seperti ini. Nah, jawabannya adalah ini. Jadi ada 3 bentuk dalam menyusun persamaan parabola. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.